Ini adalah hari kedua ia di penjara. Ia ditekan oleh sipir ke dinding. Satu-satunya foto istrinya dirobek. Kemudian borgolnya dilepas. Saya bilang ke arahku. Saya bilang jangan menoleh ke belakang. Jelas bahwa penjaga penjara sengaja mempersulitnya. Mereka bertujuan memprovokasi pria itu untuk melawan. Tetapi pria itu menahan diri. Pria ini adalah seorang veteran. Sehari sebelumnya, pria ini kembali setelah bertugas. Ia menghampiri kekasihnya, memberikan sebuah kejutan besar untuk kekasihnya. Pria ini berlutut. Ia melamar kekasihnya. Pria berhasil melamar kekasihnya. Dalam perjalanan mereka pulang, seorang pria kaya mengendarai mobil mewahnya lewat. Dia menggoda sang gadis dengan tidak sopan. Pria tidak mau peduli dan segera masuk ke dalam mobil. Tetapi pria kaya itu menghampiri mobil mereka, terus melakukan tindakannya yang tidak senonoh. Sang pria pun tidak tahan. Pria kaya itu dipukulinya. Begitu pula dengan teman pria kaya itu. Pria kaya itu mengeluarkan pisau untuk menikamnya. Dengan mudah dihindari oleh sang pria. Pria kaya itu malah menabrak pintu mobil dan tidak sadarkan diri. Sang pria digugat karena kasus pembunuhan. Dihukum 18 bulan penjara. Seorang tentara yang telah mengabdi kepada negara selama 12 tahun. Kini menjadi tawanan negara. Ayah pria kaya itu menggunakan kekayaannya. Menyuap sipir penjara. Dia ingin pria itu menderita di dalam penjara. Dan tidak pernah bisa keluar dari penjara. Ketika sampai di penjara, sipir tua ini meminta mereka untuk bertelanjang. Ia berjalan ke pria itu dan menginterogasinya. Belum sempat banyak berkata, pria itu langsung dipukuli. Begitu ia tiba di lapangan, seorang tahanan datang untuk mencari masalah. Untungnya salah satu sipir datang. Setelah kembali ke sel penjara, sipir tua itu datang lagi untuk mencari gara-gara. Dia menemukan foto kekasihnya dalam sebuah buku. Mereka menghina pria itu dengan foto kekasihnya. Sang pria ingin merebut kembali fotonya. Ia ditekan ke dinding dan fotonya dirobek. Kemudian mereka membuka borgolnya. Kedua sipir itu meminta sang pria untuk menoleh ke mereka. Sang pria dipukuli setiap tidak memenuhi permintaan mereka. Pria melemparkan pakaiannya ke lantai dengan emosi. Sipir itu memerintah pria untuk mengambil bajunya. Tetapi sang pria enggan menurutinya. Sipir muda akhirnya tidak tega. Dia memberhentikan sipir tua itu. Sesampai di kamar mandi, seorang tahanan menantangnya. Akibatnya, tahanan itu dipukul mati-matian oleh pria. Sipir tua bergegas datang, sang pria pun dipukulinya tanpa menanyakan apa yang terjadi. Pria dibawa ke kantor ketua sipir. Begitu ia berbicara, ia langsung dipukul oleh sipir lainnya. Dia dihina dan diinjak-injak. Tetapi ia tidak melakukan perlawanan. Karena hukumannya akan diperpanjang jika ia melawan. Sipir muda itu pun mencoba menghentikan rekannya lagi. Ketua sipir memerintah bawahannya untuk memandikan si pria. Sang pria bersandar di dinding. Mereka menyiramnya dengan selang air bertekanan tinggi. Sang pria mengelak kesakitan. Siksaan yang terjadi selanjutnya jauh lebih kejam. Ia ditekan ke dinding oleh beberapa sipir. Ketua sipir menyiksanya dengan tidak manusiawi. Dapat diketahui betapa sakitnya ia dengan melihat ekspresinya saja. Setelah itu mereka memasukkan kepalanya ke dalam kloset. Kemudian mereka pergi meninggalkannya. Menghadapi penghinaan seperti ini pun pria ini tidak melawan. Karena para sipir hanya ingin memprovokasinya. Agar ia tetap di penjara selamanya. Tunangannya datang mengunjungi sang pria hari ini. Tetapi kedua sipir itu membawa tunangannya ke sebuah ruangan untuk diperiksa. Mereka meminta wanita ini melepas bajunya. Wanita ini enggan menyerah karena ia telah mengajukan kunjungan selama 2 bulan. Terpaksa menurutinya. Tetapi sipir tua ini mempersulitnya lagi. Demi dapat mengunjungi sang pria. Sang wanita pun menurutinya dengan menahan air mata. Setelah siap memeriksa, sipir tua ini datang kepada sang pria. Memberitahu bahwa tunangannya datang mengunjunginya. Sang pria sangat senang. Sipir tua ini mengeluarkan ponselnya. Menunjukkan kepada sang pria foto telanjang tunangannya. Pria langsung meledak ketika ia melihatnya. Dan meneriaki si sipir tua itu. Bagaikan binatang buas. Jika bukan karena jeruji besi menghadangnya, sipir tua ini mungkin saja sudah mati. Sang pria merasa sangat sakit hati. Ia bertengkar dengan tunangannya. Tetapi ia tidak pernah menyangka. Demi bisa mengunjungi sang pria. Betapa besar pengorbanan sang wanita. Betapa dalamnya cintanya kepada pria. Sang wanita pun marah.
Pria itu pun segera menyadari kesalahannya. Dan mereka pun berbaikan. Pria gemuk yang masuk penjara bersamaan dengan sang pria dibawa oleh tahanan ke sebuah ruangan. Dan pria gemuk itu disiksa. Setelah itu, seseorang memberikan pria gemuk sebilah pisau. Sang pria melihatnya dan berusaha membujuknya. Jangan melakukan hal yang akan dirinya sesali seumur hidup. Tetapi tekad pria gemuk itu telah bulat. Ketika tahanan itu ingin menggertaknya lagi, pria gemuk membunuh tahanan itu. Sipir-sipir ini membawa sang pria ke sebuah gudang. Karena masa tahanan pria tinggal beberapa bulan saja, mereka ingin menghabisinya sebelum pria dibebaskan. Sipir tua itu mengambil senjata, berniat untuk menghancurkan tangan pria yang sudah tidak tahan lagi. Menghabiskan kedua sipir itu dengan beberapa pukulan. Amarah sang pria pun tidak tertahankan lagi. Ia berniat untuk membunuh sipir tua itu. Berhasil dihentikan oleh sipir lain yang datang. Sang pria dikurung dalam sebuah ruangan. Hidup sendirian dalam jangka waktu panjang membuatnya berhalusinasi. Selain itu ia juga disiksa. Hari ini adalah hari ke-88 ia ditahan di kurungan. Selama itu ia disiksa dengan tidak manusiawi. Ketika sang pria dibebaskan dari kurungan, ia sudah babak belur. Sipir muda yang sebelumnya selalu membantunya sudah mati terbunuh. Ketua sipir bertanya kepada pria, apa yang telah terjadi dengannya, agar ia dapat membantu sang pria. Tapi sang pria sudah tidak percaya dengan penjara busuk ini. Ia hanya ingin segera pergi dari sini. Sipir tua membayari beberapa tahanan untuk menghabisi sang pria. Mereka memerintah pria gemuk untuk membunuh pria itu. Pria gemuk tidak tega membunuhnya. Karena tidak mematuhi perintah, pria gemuk itu terbunuh di malam itu juga. Kematian pria gemuk itu membuatnya merasa bersalah. Ia datang kepada si pembunuh dan melampiaskan amarahnya. Di saat ia hampir membunuhnya, ia tersadar. Sang pria pun melepaskannya. Tetapi pembunuh itu malah mengambil pisau dan bersiap untuk menyerang sang pria. Tetapi ia malah terbunuh oleh tahanan lainnya. Karena kematian si pembunuh, masa tahanan pria diperpanjang 3 tahun. Sipir tua memerintahkan orang untuk membawa sang pria kepadanya. Pria mencaci maki semua isi penjara ini. Pria gemuk itu baru berusia 18 tahun. Bahkan sipir muda itu pun mereka bunuh. Mereka para sipirlah yang berdosa. Sipir tua itu berkata dengan membuat sang pria menderita. Ia bisa mendapatkan lebih banyak uang, karena ayah si kaya memberinya banyak uang. Ia mengatakan semuanya dengan terus terang. Ketika sipir tua ini sedang bersenang, sang pria mengeluarkan ponsel dari pakaiannya. Petugas polisi di luar mendengarnya dengan jelas. Sipir tua pun tercengang. Ia dan komplotannya ditangkap oleh polisi. Pria itu pun dibebaskan dari penjara. Hidup bahagia dengan kekasihnya. Ayah si kaya dipenjara karena kasus suap. Inilah yang dinamakan karma. Selama kita memiliki hati dan niat yang baik, tidak membuli orang lain dan tidak dibuli. Ketika diperlakukan tidak adil, harus dilawan dengan kebijaksanaan. Hanya kebijaksanaan yang bisa mengalahkan musuh. Berikut film yang kami ceritakan hari ini. Terima kasih.